Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Semoga kalian sehat semua. Pada kesempatan ini saya Adi Agus Kurniawan ingin membahas terkait prakarya dan kewirausahaan, masih di bab yang sama, bab pertama, karakteristik kewirausahaan. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebagian sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang sisanya kita bahas. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Dan Bapak mohon kalian bisa mensubscribe YouTube Bapak Adi Agus Kurniawan BP. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin membacakan materi prakarya kewirausahaan semester 1. Materinya apa saja ya? Oke, untuk materi prakarya kewirausahaan semester 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 bab. Yang pertama karakteristik kewirausahaan, yang kedua mengenal bahan pangan, yang ketiga perencanaan usaha pengolahan makanan awaitan dari bahan pangan nabati, yang keempat teknik penyajian dan pengemasan, yang kelima pemasaran hasil pengolahan dan pengawetan pangan nabati, yang keenam perhitungan biaya produksi, dan yang terakhir adalah contoh pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Ini adalah materi PKW semester 1 kelas 10. Bismillah, kita bahas bab pertama, lanjutan dari sebelumnya. Wirausaha, siapa dia? Dia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Ini salah satu teori dari pengertian dari wirausaha. Yang kedua adalah dia adalah orang yang memiliki kemampuan melihat serta menilai peluang bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat untuk meraih kesuksesan. Di sini jadi wirausaha itu bisa diciptakan. Dia itu lahir bukan karena sebuah bakat saja gitu ya. Jadi orang yang tidak berbakat juga bisa jadi wirausaha. Kenapa? Karena dia bisa diciptakan. Jadi untuk melihat peluang kita harus apa? Harus jeli, harus sering belajar. Dengan apa? Dengan orang-orang yang sudah lama terjun di bidang kewirausahaan. Serta kita juga harus bisa belajar. Jadi harus sering-sering belajar mengambil tindakan. Disinilah pentingnya kepemimpinan ya. Kepemimpinan leadership kalian. Jadi ketika ada suatu permasalahan, apakah kita berani mengambil tindakan di luar kebiasaan yang sebelumnya. Nah, ini adalah orang-orang yang senantiasa mau belajar. Karena apa? Karena mereka punya passion untuk menjadi wirausaha yang mandiri dan yang sukses. Oke. Dan di Indonesia, data di Indonesia itu baru ada sekitar 5% ya, enggak jauh dari 5% ya di Indonesia saat ini rasio wirausaha dengan penduduk Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia misalkan 250 juta orang, nah itu 5%-nya berusaha, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Untuk kualitas dasar kewirausahaan, ada kualitas daya pikir, ada kualitas daya hati, dan ada kualitas daya fisik. Nah, ini ada 3 kualitas ya, kualitas dasar yang dimiliki oleh kewirausahaan. Jadi ada 3 kualitas, ada kualitas daya pikir, ada kualitas daya hati, dan ada kualitas daya fisik. Nah, sekedar informasi,
rasio ya, rasio ada 14% ya. Jadi rasio minimal ya, rasio minimal suatu negara itu akan maju adalah 14% wirausaha dibanding total penduduk total penduduk suatu negara gitu ya. Jadi jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka minimal itu 14% wirausaha dari total penduduk Indonesia begitu. Untuk kualitas daya kewirausahaan yang pertama yaitu kualitas daya pikir, itu kurang lebih ada 5 subbab, 5 bagian. Yang pertama ada berpikir kreatif ya, berpikir kreatif. Jadi kualitas daya berpikir ini memiliki karakteristik ya, diantaranya berpikir kreatif. Yang kedua inovatif, yang ketiga berpikir asli atau orisinil, yang keempat berpikir divergen, yang kelima berpikir mengembangkan, pionir berpikir menciptakan ya. Produk dan layanan baru memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan orang lain. Oke, untuk berpikir kreatif mungkin tidak semua orang ya, tidak semua orang itu memiliki daya kreativitas yang sama ya. Ada beberapa orang yang punya kreativitas yang tinggi, tapi ada juga beberapa yang untuk kreativitas mereka biasa saja. Tapi jangan khawatir, karena yang namanya kreatif ini, berpikir kreatif ini bisa ditingkatkan, bisa dilatih ya, bisa dilatih dengan apa? Dengan kita sering terjun di lapangan, dengan kita sering berkomunikasi, berdiskusi, maka kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya. Nah ini jadi bagi kalian yang kreativitasnya kurang, itu jangan minder. Kenapa? Karena sekarang banyak hal, ada sosmed, ada YouTube dan sebagainya, yaitu yang membuat kita bisa melatih kreativitas kita. Yang kedua adalah inovatif ya. Inovatif jelas, kenapa? Karena bisa membuat sesuatu yang baru ya, inovatif. Jadi jika kita membuat produk yang diilhami dari produk orang lain, tapi kita membuat sesuatu yang baru kemasannya, nah itu juga inovatif ya, itu inovatif. Yang ketiga berpikir asli orisinal. Nah ini penting banget. Jadi apa yang kita hasilkan dari wirausaha itu adalah orisinil atau asli dari pikiran kita. Kalaupun itu dari orang lain, tadi saya bilang kalian harus bisa modifikasi ya, harus modifikasi itu sehingga itu menghasilkan sesuatu yang inovatif bagi produk atau jasa untuk wirausaha kalian. Oke, nah ini untuk ada lagi berpikir divergen ya. Berpikir divergen ini banyak ya, jadi nggak konvergen. Konvergen kan itu artinya apa? Artinya cuma satu sejenis. Nah berpikir divergen itu bisa dilatih juga kalau kalian banyak berdiskusi dengan banyak orang gitu ya. Jadi kalian harus tanamkan pada diri kalian, setiap kalian berdiskusi atau setiap kalian mendapatkan ilmu, kalian sebelumnya kalian harus open mind, membuka pikiran kalian, sehingga apa yang orang lain katakan itu kalian bisa kalian resapi, bisa kalian terima, sehingga kalian berpeluang atau melatih berpikir kalian untuk divergen, banyak arah gitu ya, banyak jenis. Yang kelima di sini berpikir mengembangkan pionir ya. Berpikir mengembangkan pionir ini jadi kalian harus bisa kurang lebih bisa bekerja sama dengan tim-tim kalian ya, dengan tim-tim kalian, sehingga kalian ada masukan, ada saran, itu kalian berpikir bersama, sehingga apa yang kalian lakukan di tim kalian atau di wirausaha kalian itu menjadi sesuatu yang baru, produk-produk yang baru. Nah itu makanya banyak sekali sekarang wirausaha itu dilakukan anak muda ya. Mereka membuat 2 atau 3 orang, tidak terlalu banyak ya, mungkin ya kurang dari 5 orang, mereka bekerja sama sehingga menghasilkan produk-produk baru. Bahkan diantara misalkan yang saya bakal lihat, contoh misalkan pemain Jepang itu beberapa orang itu saling berkolaborasi ya.
Jadi misalkan untuk menciptakan bukan menghasilkan warna cupang yang baru, mereka saling menghilangkan breeding ya, breeding mengawinkan dengan dengan pemain cupang yang lain. Jadi sehingga sehingga nanti bisa menghasilkan warna ikan yang baru. Nah itu juga bagus. Jadi mereka berpikir bagaimana menghasilkan produk baru dengan dengan bekerja sama dengan orang lain, begitu ya. Oke, untuk kualitas daya kewirausahaan yang kedua yaitu kualitas daya hati, ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah prakarsa, memprakarsai ya. Jadi prakarsa itu adalah makna lain dari memiliki inisiatif ya. Inisiatif ini bisa dilatih ya, bisa dilatih. Jadi jika kalian kurang peka dengan lingkungan kalian, maka kemungkinan kalian kurang inisiatif ya, maka orang yang peka biasanya dia memiliki inisiatif yang tinggi. Nah, bagaimana rasanya menciptakan rasa peka? Yaitu dengan dengan menghadirkan diri kalian kalau kalian tuh membutuhkan memiliki rasa butuh gitu. Misalkan kalau kalian adalah ketua kelas atau kalian adalah murid di suatu kelas gitu ya, suatu sekolah, dan kalian ada di kelas, terus ada guru yang 30 menit belum hadir di kelas. Kalau kalian memiliki rasa peka atau ada kebutuhan untuk belajar, maka kalian akan inisiatif untuk untuk memanggil guru-guru tersebut ya. Jadi kalau kalian tidak butuh dengan pelajaran itu, mungkin kalian 30 menit 60 menit itu kalian nggak akan inisiatif gitu ya. Nah makanya jadi prakarsa atau inisiatif ini bisa dihadirkan dengan dengan peka. Peka itu bisa dihadirkan dengan rasa butuh ya, rasa butuh. Yang kedua adalah kualitas dari hati yang kedua, karakteristiknya ada keberanian ya, ada keberanian mencoba hal-hal yang baru. Nah ini mungkin beberapa di antara kalian yang masih muda, yang sekarang masih muda, itu harusnya memiliki keberanian. Kenapa? Karena ini adalah modal ya, modal kalian untuk kewirausahaan. Bahkan ada seorang trainer bagi kalian yang belum menikah, ini adalah saatnya kalian melakukan kewirausahaan. Kenapa? Karena kalaupun kalian gagal ya, untuk kewirausahaan saat belum menikah itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalian belum punya tanggungan ya, Makanya untuk saat ini bagusnya kalian kalian harus berani ya, mencoba hal baru, proaktif. Kenapa? Mumpung kalian belum menikah nanti. Mungkin bagi beberapa orang yang sudah menikah itu untuk terjun ke kewirausahaan itu berpikir dua kali. Kenapa? Takut gagal, takut rugi dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kewirausahaan itu emang harus berani menanggung risiko, mencoba hal baru. Nah, kalian harus berani ya. Jadi mumpung kalian masih muda, kalian harus berani. Itu yang kedua ya, poin kedua. Yang ketiga adalah karakteristik yang ketiga dari daya hati, itu berani mengambil risiko. Tadi yang saya bilang, berani mengambil risiko ya. Jadi poin ketiga dan poin kedua ini punya kemiripan ya, Jadi poin ketiga itu mewakili poin kedua itu mewakili poin ketiga. Oke. Untuk kualitas daya kewirausahaan yang ketiga yaitu kualitas daya fisik, itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada menjaga kesehatan secara teratur. Nah ini untuk apa sebenarnya? Untuk menjaga kesehatan itu penting banget. Nggak harus kewirausahaan juga kita harus menjaga kesehatan ya. Tapi untuk bidang kewirausahaan ini, karena kita yang menciptakan, karena kita yang melakukan, karena kita yang mendirikan, maka setidaknya kita harus bugar, harus sehat. Kenapa? Karena kalau kita sakit, maka kita tidak akan fokus untuk melakukan tidak akan fokus untuk melakukan kewirausahaan kita, sehingga apa yang kita cita-citakan itu mungkin akan gagal gitu ya, bahkan bisa jadi rugi ya. Nah ini makanya kesehatan itu penting banget untuk fisik. Nah yang kedua, karakteristik yang kedua adalah memiliki stamina tubuh yang baik. Nah ini biasanya beberapa orang-orang
fokus banget dengan kewirausahaan, bahkan dia banyak banyak cabang atau banyak jenis produk yang jenis jualan yang beda gitu ya. Mungkin ada yang produk, ada yang jasa gitu. Nah, maka stamina itu memang harus baik ya. Banyak di antara pengusaha kewirausahaan itu berani membeli produk-produk kesehatan itu dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena memang bagi mereka kesehatan itu penting ya. Kesehatan itu penting. Jangan sampai mereka mencari uang, tapi uang itu buat apa? Buat bayar mereka di rumah sakit gitu ya. Dan itu sama aja gitu ya. Jadi ada untung tapi ruginya dari kita sakit. Makanya dari sejak dini kalian harus tanamkan pada diri kalian, karena kesehatan itu lebih penting. Tanpa kesehatan kalian tidak akan bisa fokus ya, untuk menjalankan kebiasaan kalian. Kalau tidak fokus maka yang akan gagal begitu ya. Nah, karakteristik yang ketiga itu memiliki energi yang tinggi dan keterampilan tubuh demi menjaga kesehatan. Jadi energi tinggi itu kayak apa sih? Kayak kita semangat yang tinggi. Makanya orang-orang yang sehat, orang yang menjadi stamina yang bagus, biasanya mereka lebih cenderung periang. Itu senang. Bagi mereka yang sakit-sakitan biasanya lebih minder, lebih cenderung untuk mengundurkan diri ya. Makanya bersyukurlah bagi kalian yang saat ini sedang sehat, alhamdulillah. Maka dari sekarang kita harus berani menjaga kesehatan kita sehingga stamina kita akan baik, dan energi yang kita salurkan kepada orang lain itu sesuatu yang positif, energi positif gitu ya. Oke, untuk slide selanjutnya saya mau menjelaskan ciri-ciri kewirausahaan ya, wirausahawan ya. Yang pertama, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini jelas banget. Jadi mereka melakukan atau terjun ke bidang dagang atau bidang wirausaha yang lain ya, bidang produk dan jasa. Maka yang tujuan mereka utama mereka adalah tentang tugas dan hasil. Tugas mereka apa? Memasarkan, memproduksi, menjual ya, dan hasilnya gimana? Nah, itu jelas banget. Jadi harus berorientasi pada tugas dan hasil. Jangan berorientasi pada gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan anak muda sekarang lagi jualan, kita ikut gaya-gaya jualan, enggak kayak gitu ya. Yang kedua, ciri-ciri wirausaha ya, berani mengambil risiko. Ini penting banget. Berani mengambil risiko. Bahkan ada Grandmaster catur Garry Kasparov dari Rusia itu pernah mengatakan, kalau kalian tidak berani mengambil risiko maka kalian tidak akan minum anggur ya. Minum anggur itu maksudnya kalian menang pertandingan itu, sehingga kalian merayakannya dengan minum anggur. Jadi catur aja, di bidang catur itu kita harus berani mengambil risiko langkah pion, langkah bidak caturnya gitu ya. Nah, apalagi kalian, kalau kalian ingin jadi wirausaha, kalian harus berani mengambil risiko. Mumpung kalian belum menikah ya, saat ini kalian harus berani mengambil risiko. Yang ketiga adalah cirinya memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, tadi saya bilang mungkin ada beberapa orang yang dilahirkan memiliki leadership yang baik. Mungkin ada beberapa orang yang leadershipnya tidak terlalu tinggi, tapi pemimpin itu bisa diciptakan, bukan dilahirkan. Pemimpin itu bisa diciptakan. Dengan apa? Dengan kerja keras, dengan kejujuran, dengan berani mengambil risiko dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa ciptakan. Ingat, dengan kalian terjun ke bidang perusahaan, artinya kalian sedang memupuk jiwa kepemimpinan kalian dengan teratur. Jadi bukan berarti orang yang wirausahaan udah pasti jiwa kepemimpinan baik, bukan. Tapi bisa jadi orang-orang yang wirausahaan itu
bisa menghasilkan jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena mereka selalu fokus pada wirausaha mereka, sehingga jiwa-jiwa kepemimpinan itu makin lama makin baik gitu ya. Yang keempat, berorientasi ke masa depan. Ini visioner ya, ini visioner. Makanya orang-orang yang contoh misalkan sepak bola ya, sepak bola. Di sepak bola itu minimal ya, jadi kalau ada 11 pemain sepak bola di satu tim itu minimal ada satu yang visioner. Itu apa? Kenapa harus ada satu yang visioner? Kenapa? Supaya mereka di tim itu tahu bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan gitu ya. Ya, kalau kalian suka suka sepak bola, dulu di AC Milan ada Andrea Pirlo. Nah, Andrea Pirlo itu dikenal pemain sepak bola yang visioner. Ya, dengan umpan-umpannya yang di luar pemain lawan gitu ya. Makanya visioner itu penting banget. Jadi berorientasi ke masa depan. Jadi mereka tuh berpikir jauh ke masa depan. Bagaimana kalau misalkan teknologi makin canggih, nah mereka sudah berpikir masa depan. Makanya orang-orang yang dari omongannya selalu berpikir ke masa depan, biasanya orang-orang itu lebih dewasa. Nah, yang ciri-ciri yang selanjutnya adalah memiliki rasa percaya diri. Iya, pasti yang orang wirausaha itu pasti memiliki rasa percaya diri. Kalaupun kalian saat ini belum percaya diri, percayalah pasti percaya diri itu akan ada ya, akan timbul dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kalian sudah mau terjun di wirausaha. Karena tidak banyak, tadi saya bapak bilang tadi di slide sebelumnya, di Indonesia itu hanya sekitar 5% ya rasio orang yang menjadi wirausahaan. Nah, ini penting banget ya. Makanya bukan berarti yang 95% tidak percaya diri, bukan, tapi mereka lebih memilih untuk yang lain. Tapi orang-orang yang berusaha itu pasti memiliki rasa diri. Kenapa? Karena mereka berani gagal ya. Karena mereka berani gagal, berani produknya tidak laku, berani ditolak dan sebagainya. Karena mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Yang kelima adalah yang keenam adalah keaslian atau keorisinalan ya. Jadi ini harus asli ya, bukan berarti kita nggak boleh misalkan asalnya reseller ya, reseller produk yang, tapi asli di sini adalah kita yakin apa yang kita jual itu, apa yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan adalah dari kita sendiri, bukan kita didorong oleh orang lain sebagainya. Sehingga